Kesel banget. Masa lagi enak-enaknya belajar dan menulis pelajaran datang si Filia mencari buku saya. Ya saya marah lah Pak. Oh begitu, pasti kamu marah dan kesel ya. Bapak juga akan marah apabila ada yang mencari buku kamu tanpa alasan itu. Kemudian pada saat itu kamu melakukan apa? Ya saya langsung marahin Filia Pak. Kesel banget, saya bentak-bentak dia di depan teman-teman lain. Oh begitu, pasti kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan bukan? Iya Pak, masa saya diam saja Pak? Ya saya bentak saja, dia kok enak saja, buku saya bagus dicoret-coretnya, kan jadi jelek buku saya. Ya wajar lah ya, mempertahankan harga diri pasti sesuatu yang penting buat kamu. Untung kamu tidak melakukan tindakan lebih gegabah lagi, hanya membentak-bentak. Iya Pak, untung saya masih bersabar dan hanya membentak saja. Sudah gemes padahal, kalau tidak sabar, sudahlah saya gantian. Ya pasti ya, tapi kamu tetap memilih bertahan dan bersabar. Kamu memilih tidak berbuat lebih parah lagi bukan? Iya Pak. Nah, sekarang coba kita lihat lagi tindakan kamu yang membentak-bentak dia di kelas. Tindakan kamu itu kira-kira sesuai tidak dengan keyakinan kelas kita atau dengan prinsip kamu? Enggak lah Pak, capek Pak kalau marah-marah terus bikin pusing Pak. Ya, jadi kira-kira keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Ya saya sebenarnya sangat menghargai orang lain. Mungkin saya saat itu menjadi emosi, jadi tidak menunjukkan sikap itu. Kamu meyakini tidak menghargai orang lain itu penting buat kamu? Yakin Pak? Ya setuju, kita perlu saling menghargai, namun ada juga keyakinan yang kita sepakati yang perlu kita jalankan apabila kita sedang marah kan? Iya Pak, saya bisa lebih bersikap lagi untuk lebih sabar dan berpikir sebelum melakukan sesuatu. Kira-kira kamu bersedia untuk memperbaiki masalah ini? Oke Pak, bersedia. Kalau kamu memperbaiki masalah ini, kamu ingin menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang lebih sabar dan bertanggung jawab kali ya Pak. Ya, menurutmu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyaman lah Pak. Bangga bisa bersabar dan menahan diri. Ya, baiklah kalau begitu. Yuk kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah itu bersama-sama. Oke San, selamat pagi San. Gimana kabarnya hari ini? Sehat Pak. Oke, sudah dimakan bekalnya? Sudah Pak, belum. Belum, kenapa belum? Karena tadi saya tidak sempat makan. Oke, mau makan bekal Bapak nggak? Tidak. Terima kasih Pak. Oke, maaf ya San, aku mengganggu waktu Isan sebentar. Bapak panggil kamu di waktu istirahat. Langsung saja ke pokok permasalahannya ya San. Bapak lihat ada beberapa tugas yang tidak kamu kerjakan, yang sudah 3 kali Bapak perhatikan. Kamu berturut-turut selalu tidak mengerjakan tugas-tugas meskipun sudah Bapak berikan batas waktunya, waktu maksimal pengerjaan. Apakah kamu sadar akan hal itu? Iya Pak, saya mengakui bahwa saya sudah 3 kali tidak mengerjakan tugas. Ya. Sebenarnya kejadian seperti ini tidak hanya kamu saja yang melakukannya. Ada beberapa teman kamu juga yang tidak mengerjakan tugas, tapi hanya 1 atau 2 tugas saja. Mereka pun setelah Bapak ingatkan juga segera mengumpulkan tugasnya. Jadi di sini Isan sudah 3 kali berturut-turut tidak mengerjakan. Berbuat salah itu wajar San. Kamu tidak mengerjakan tugas tidak sepenuhnya salah. Semua itu hak masing-masing murid untuk memenuhi kewajibannya. Lantas, mengapa kamu tidak mengerjakan tugas sampai dengan waktu yang sudah Bapak tentukan? Lupa Pak, saya kira waktu ngumpulnya masih lama Pak. Ya, kamu sudah sering kali Bapak ingatkan tentang waktu pengumpulannya.
Apa kamu tidak ada diskusi dengan teman-teman kamu? Tidak Pak, saya tidak pernah membahas tugas jika sedang main dengan kawan-kawan. Oke, setelah ini apakah kamu ada niatan untuk lebih giat lagi mengerjakan tugas? Hehe lah Pak, saya akan lebih giat mengerjakan tugas Pak. Kamu masih ingat tidak tata tertib yang sudah kita sepakati di awal pembelajaran dulu? Masih Pak, saya masih ingat. Oke, coba kamu ulang lagi kesepakatan kita dulu seperti apa? Begini Pak, kalau tidak salah siswa harus mengumpulkan tugas tepat waktu. Iya benar, ternyata kamu masih ingat. Nah, jadi kira-kira yang kamu lakukan kemarin sesuai tidak dengan kesepakatan atau belum? Tidak sesuai Pak. Nah, sekarang bagaimana langkah kamu selanjutnya? Saya akan lebih giat lagi mengerjakan tugas dan akan mengumpulkan tugas tepat waktu Pak. Oke, baiklah. Sekarang karena kamu sudah menyadari dan berniat untuk memperbaikinya, Bapak harap kamu akan selalu konsisten dengan niatan kamu dan menjadi pribadi yang lebih baik lagi dalam segala hal. Dan Bapak juga berpesan lakukan hal itu pada semua mata pelajarannya. Baiklah, Bapak rasa sudah cukup. Oke, silakan bisa kembali ke kelas. Baik Pak, terima kasih. Kelas. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, saya merasa dihargai dan tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa menyelesaikan masalah saya dan memperbaiki diri dan mengajak teman-teman untuk memperbaikinya. Setelah saya melakukan segitiga restitusi, saya merasa dihargai dan tidak dipojokkan walaupun saya salah. Saya bisa menyelesaikan masalah saya dan memperbaiki diri dan mengajak teman-teman untuk memperbaiki.